Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Kamila dari absen 21 11 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang konsep pendapatan nasional dari GDP sampai DI. Yang pertama, ada GDP. Apa itu GDP? GDP adalah Gross Domestic Product, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Cara penghitungannya, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product, merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Cara penghitungannya, GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga ada NNP atau Net National Product. Artinya adalah nilai dari GNP setelah dikurangi penyusutan modal dalam produksi. Cara penghitungannya, NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada NNI atau Net National Income, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara penghitungannya, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima ada PI atau Personal Income, adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Cara penghitungannya, PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Dan yang terakhir, ada DI atau Disposable Income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa, konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Cara penghitungannya, DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Itu saja materi dari saya. Next, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Amelia Vega, nomor absen 22, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah dari rata-rata yang diterima seluruh rumah tangga pada suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional sering dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pembangunan dan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Sehingga dengan adanya perhitungan pendapatan nasional, kita akan mengetahui arah, tujuan, dan struktur ekonomi suatu negara. Untuk menghitung pendapatan nasional, perlu menetapkan 3 metode tertentu supaya mempermudah dalam perhitungan. Ada 3 metode perhitungan pendapatan. Apa saja? Yuk simak lebih lanjut. Macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode pendekatan nilai produksi dengan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah Pn dikali Qn. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, Q1 jenis barang ke 1, Qn jenis barang ke N, P1 harga barang ke 1, dan Pn harga barang ke N. Dengan contoh soal sebagai berikut. Yang kedua ada metode pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan upah, R sama dengan sewa, I sama dengan bunga, dan P sama dengan profit atau keuntungan.
dengan contoh sebagai berikut. Dan yang ketiga ada metode pendekatan pengeluaran dengan rumusnya sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M, dengan Y sama dengan pendapatan nasional, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, dan G sama dengan pengeluaran pemerintah atau government. Dengan contohnya sebagai berikut. Nah, tadi adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randra Zarifiansa, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pendapatan per kapita, rumus pendapatan per kapita, dan pengelompokan dunia-dunia berdasarkan pendapatan per kapita menurut kriteria Bank Dunia. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pendapatan per kapita itu. Jadi pendapatan per kapita itu adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Lalu pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Lalu pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Lalu yang kedua, di sini saya akan memberitahu rumus dari pendapatan per kapita. Yang pertama, GDP per kapita sama dengan GDP tahun ini, misalnya dibagi jumlah penduduk tahun ini. Lalu yang kedua, GNP per kapita sama dengan GNP tahun ini dibagi jumlah penduduk tahun ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengelompokan dunia-dunia berdasarkan kriteria Bank Dunia. Jadi, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita dalam 4 kategori, yaitu yang ke-1 low income, yaitu dengan 1035 US dollar. Lalu lower middle income, yaitu sebesar 1036 sampai dengan 4045 US dollar. Lalu yang ketiga ada upper middle income, yaitu dengan hasil 4.046 sampai dengan 12.535 US dollar, dan yang keempat high income dengan hasil 12.535 US dollar. Lalu Bank Dunia juga telah menaikkan status Indonesia dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Kenaikan status tersebut diberikan berdasarkan asesmen Bank Dunia terkini. GNI per kapita Indonesia tahun 2019 naik menjadi 4.050 US dollar dari posisi sebelumnya 3.840 US dollar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Suci, absen 24, 11 MIPA 3. Distribusi pendapatan adalah salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dapat dilakukan dengan cara meningkatkan serta menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan juga dapat dilakukan dengan cara mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. Agar kita dapat mengetahui tingkat pemerataan pendapatan, dapat dilihat dari kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan gambaran dari distribusi jumlah penduduk serta jumlah pendapatan masyarakat. Dan rasio Gini adalah rasio yang digunakan untuk melihat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Semakin tinggi jumlah rasio Gini, maka semakin tinggi juga jumlah ketimpangan yang ada di masyarakat.
Adapun arti dari nilai besaran rasio Gini yang pertama, jika Gini kurang dari 0,3 artinya tingkat ketimpangan rendah. Jika Gini di antara 0,3 sampai 0,5 maka jumlah ketimpangan sedang. Dan jika Gini lebih dari 0,5 maka jumlah ketimpangan tinggi. Ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan. Salah satunya tingkat kriminal. Karena ada satu sisi yang benar-benar kaya dan ada satu sisi yang benar-benar miskin sampai tidak memiliki pekerjaan. Tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan kriteria Bank Dunia dapat diperoleh berdasarkan jumlah pendapatan 40% kelompok pendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh masyarakat. Indikator ketimpangan menurut Bank Dunia yang pertama, ketimpangan tinggi. Jadi 40% penduduk berpendapatan rendah menerima kurang dari 12% pendapatan. Yang kedua, ketimpangan sedang, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah menerima sekitar 12-17% pendapatan. Yang ketiga, ketimpangan rendah, yaitu 40% jumlah penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17% pendapatan. Nama saya Seira Nalaina Zahra dari 11 IPA 3, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi malah mengalami kemiskinan. Nah, ada rumusnya juga. Rumusnya itu R sama dengan PDB RT dikurang PDB RT min 1 per PDB RT min 1 dikali 100%. Ada datanya juga, data 5 tahun itu. Yang pertama itu tahun 2016 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 12.406,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 47,96 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,2% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,90%. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi tahun 2017 hanya 5,7% dari target 5,2%. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN perubahan 2017, hal ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2017 yang hanya sebesar 5,19%. Dalam rilis PBS disebutkan perekonomian Indonesia 2017 ini yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 13.588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai 51,89 juta. Ketiga itu pada tahun 2018 Indonesia itu mencapai 5,17%. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan 2016 yang hanya mencapai 5,7% dan 5,3%. Pertumbuhan pada 2018 itu sesuai perkiraan yang sempat diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September tahun lalu, yakni
berada dalam rentang 5,14% hingga 5,21%. Saat itu, Sri Mulyani mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan mengangkat target yang sebelumnya antara 5,18 sampai 5,4% sesuai APBN 2018. Tempat itu, ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,2%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau PK LNPRT sebesar 10,62%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 4 2018 tumbuh 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga atau PKRT sebesar 4,97%. Perkenalkan, nama saya Tria Tikasari dari 11 MIPA 3 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Perbedaan dan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan pendapatan nasional yaitu wujud dari sebuah proses peningkatan kapasitas produksi. Untuk proses pertumbuhan ekonomi, adapun ciri-cirinya yaitu pertama, economic growth atau pertumbuhan ekonomi, yaitu suatu kondisi di mana kegiatan atau aktivitas perekonomian yang menyebabkan meningkat dan bertambahnya kurang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya kenaikan output per kapita dan dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yaitu sebuah proses dan bukan tentang gambaran keadaan ekonomi dalam waktu tertentu. Yang keempat, dalam pertumbuhan ekonomi ada dua sisi yang harus jadi perhatian, yaitu output total atau GNP dan sisi kedua adalah jumlah penduduk. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator adanya keberhasilan pembangunan. Kedua, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi selalu diidentifikasi dengan peningkatan per kapita masyarakat. Hal tersebut juga disebut dengan perubahan mendasar atau perubahan fundamental. Yang pertama, economic of development, yaitu upaya peningkatan taraf hidup keadaan suatu bangsa berdasarkan pendapatan per kapita yang real. Yang kedua, pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses atau keadaan di mana terjadinya transisi dari yang sederhana menuju ke tingkat yang lebih maju atau advance. Yang ketiga, buat pembangunan ekonomi, perubahan yang tampak yaitu proses multidimensional di mana harus melingkupi sikap masyarakat, struktur sosial, bahkan institusi nasional. Yang keempat, pembangunan ekonomi menstimulasi atau merangsang peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, pembangunan ekonomi selalu prosesnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Adapun faktor pertumbuhan ekonomi yaitu pertama, ketersediaan tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, kualitas dan kuantitas mutu tenaga kerja dan penduduk. Yang ketiga, tingkat teknologi dan barang modal. Yang keempat, gejala sosial atau sistem sosial dan sikap masyarakat. Adapun faktor pembangunan ekonomi, yang pertama sumber daya alam atau SDA, yang kedua sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga sumber modal, yang keempat infrastruktur, yang kelima sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentina Tirta Buana dari 11 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan teori pertumbuhan ekonomi. Apa itu teori pertumbuhan ekonomi?
Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses pertumbuhan. Terus, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah barang-barang modal. Yang ketiga, luas tanah dan kekayaan alam. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori ini melihat dari segi penawaran yang memiliki pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Terus, teori pertumbuhan ekonomi historis. Teori ini berkembang di Jerman, ditandai oleh pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Yang terakhir, teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Kuznets mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, peningkatan persediaan barang yang terus-menerus. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab dari absen 28 akan menjelaskan tentang indikator pembangunan ekonomi dan masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Jadi di Indonesia ini perencanaan pembangunan itu dikelola oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, dari situ kita bisa tahu indikator-indikator keberhasilan dari perekonomian di Indonesia. Pertama, itu ada struktur ekonomi. Struktur ekonomi itu dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbangkan kontribusi terbesar dalam pendapatan per kapita. Yang kedua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita jika semakin naik berarti perekonomian itu stabil sehingga kesejahteraan masyarakat itu terjamin. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini dapat dijelaskan bahwa penduduk itu dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, dan sebagainya. 3 dimensi dasar tersebut dapat diindeks, yakni panjang umur, hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, dapat dilihat dari berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan durasi lamanya sekolah. Masalah pembangunan di negara berkembang itu dari berbagai bentuk masalah itu masih terus dihadapi oleh pemerintah di Indonesia, antara lain tingginya angka pengangguran, maraknya kemiskinan, dan tingginya populasi penduduk, tingkat inflasi akibat rendahnya daya beli, rendahnya produktivitas akibat rendahnya pendapatan per kapita, dan komoditas ekspor didominasi oleh sektor primer. Hal tersebut menunjukkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi di negara berkembang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Afriani dari kelas 11 MIPA 3 absen 29. Kali ini saya akan membahas soal tentang pendapatan nasional. Selamat menyaksikan. Oke, ini untuk soal yang nomor 1. Jadi udah disediain data tentang pendapatan suatu negara, di mana di situ ada sewa sebesar 800 miliar, upah 1000 miliar, bunga 400 miliar, laba 400 miliar, konsumsi rumah tangga 1200 miliar, dan investasi sebesar 600 miliar. Nah, yang ditanya adalah pendapatan nasional dari sisi pendapatan. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih pendekatan pendapatan itu apa? Jadi, pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode ini merupakan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam kurun waktu 1 periode atau 1 tahun. Nah, faktor produksi itu ada apa aja sih? Jadi, faktor produksi itu ada tenaga kerja, ada modal, ada tanah, dan ada keahlian atau kewirausahaan.
Nah, dari tenaga kerja itu kita akan memperoleh gaji atau upah, sedangkan dari pemilik modal kita akan mendapatkan bunga, dan dari pemilik tanah kita dapat memperoleh sewa, serta dari keahlian atau skill itu kita bisa mendapatkan laba, sehingga rumus pendekatan pendapatan adalah upah ditambah bunga ditambah sewa ditambah laba. Ketika angka-angka yang ada di soal tadi kita substitusikan, maka 1000 ditambah 400 ditambah 800 ditambah 400 sama dengan 2.600 miliar. Jadi, dari soal tersebut, pendapatan nasional dari sisi pendapatan adalah sebesar 2.600 miliar rupiah. Seperti itu. Jadi, untuk yang soal kedua, disediakan data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional dalam bentuk miliar. Jadi, datanya itu ada upah tenaga kerja sebesar 2.000, sewa tanah sebesar 5.000, investasi sebesar 1.500, laba usaha sebesar 300, ekspor 1.300, impor 1.250, bunga modal 1.000, konsumsi masyarakat 2.600, dan belanja pemerintah sebesar 1.200. Nah, yang ditanya, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, teman-teman, jadi perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Nah, jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, pengeluaran untuk ekspor, dan pengeluaran untuk impor. Sehingga rumus pendekatan pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor. Ketika angka-angka yang ada di data tersebut disubstitusikan ke dalam rumusnya, maka menjadi 2.600 ditambah 1.500 ditambah 1.200 ditambah 1.300 dikurang 1.250 sama dengan 5.350 miliar. Jadi pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran dari data tersebut adalah sebesar 5.350 miliar rupiah. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini diketahui harga benang sebesar 6.000, harga kain 12.000, pakaian jadi 20.000, kapas 2.000, dan penyusutan aktifanya sebesar 500 rupiah. Kemudian, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan metode produksi. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui kalau kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi pada perhitungan pendekatan produksi itu hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksinya saja. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Biasanya sih dalam 1 tahun. Nah, nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai output dengan nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat selama proses produksinya, baik bahan baku ataupun bahan penolong. Nah, jadi ketika ingin menghitung soal tersebut, yang pertama ada kapas. Kapas itu harganya 2.000. Untuk mengetahui nilai tambahnya, 2.000 dikurang 0 rupiah. Karena kapas itu benar-benar bahan baku utama, dan sebelum kapas itu nggak ada bahan baku lain, jadi nilai inputnya 0 rupiah. Sehingga nilai tambah kapas adalah 2.000 rupiah. Kemudian untuk benang harganya 6.000. Nah, untuk mencari nilai tambahnya berarti harga benang dikurangi harga kapas, karena dalam pembuatan benang membutuhkan bahan baku berupa kapas yang seharga 2.000 itu, berarti 6.000 dikurangi 2.000, nilai tambah benang adalah 4.000. Kemudian ada kain, harganya 12.000. Dalam pembuatan kain kita butuh benang dong sebagai bahan bakunya, berarti harga kain dikurangi harga benang, 12.000 dikurangi 6.000, maka nilai tambah kain adalah 6.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada pakaian jadi, harganya 20.000 nih. Nah, dalam pembuatan pakaian itu kan membutuhkan kain sebagai bahan bakunya, di mana harga kain berupa 12.000. Jadi untuk menghitung nilai tambah dari pakaian ini adalah 20.000 dikurangi 12.000 sama dengan 8.000 rupiah. Jadi
Pendapatan nasional dari metode pendekatan produksi dari data di atas adalah sebesar Rp20.000. Ya, caranya dengan mensubstitusikan semua angka-angka nilai tambah yang telah diperoleh tadi. 2.000 ditambah 4.000 ditambah 6.000 ditambah 8.000 menghasilkan Rp20.000. Gitu teman-teman. Oke, untuk soal keempat. Jadi ada disediakan indeks Gini suatu negara di mana Indonesia dengan Gininya 0,32, Malaysia 0,37, Singapura 0,18, Thailand 0,31, dan Filipina 0,26. Nah, ditanya berdasarkan tabel tersebut, manakah yang ketidakmerataannya paling tinggi dan manakah yang ketidakmerataannya paling rendah? Nah, teman-teman perlu tahu nih, semakin besar rasio Gini atau semakin mendekati angka 1, maka semakin tinggi juga ketimpangan yang terjadi. Namun, jika rasio Gininya mendekati angka 0, maka kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi termasuk ringan. Jadi, dari data tersebut, yang ketidakmerataannya paling tinggi adalah Malaysia dengan indeks Gini 0,37. Dan yang ketidakmerataannya paling rendah adalah Singapura dengan indeks Gini 0,18. Gitu teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama itu jelaskan pengertian pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nomor 2 itu identifikasi indikator keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi. Pertama, indikator keberhasilannya itu ada urbanisasi, terus pendapatan per kapita, struktur ekonomi, angka tabungan, indeks kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, sama tempat tinggal juga akses media. Terus indikator kegagalannya itu pertama ada kekurangan tenaga ahli, kekurangan bahan baku, pembentukan modal yang rendah, struktur ekspor masih berupa bahan mentah, sama yang terakhir itu penguasaan teknologi maju, masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang. Nomor 3 itu bagaimanakah upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja? Jadi yang pertama itu mengombinasikan teknologi dan jumlah tenaga kerja sehingga kualitas dari tenaga kerja tersebut itu akan maksimal. Terus yang kedua, melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan gaji yang sepadan, sama yang terakhir itu memperlakukan tenaga kerja sesuai kode etik yang berlaku. Nomor 4, identifikasikan permasalahan pembangunan ekonomi di negara maju. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk rendah, terus polusi yang tinggi sama pertumbuhan ekonomi rendah. Nomor 5, pertanyaannya, identifikasikan kebijakan untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, yang ketiga itu meningkatkan tabungan dan investasi, terus yang keempat itu mengembangkan kegiatan ekonomi, sama yang terakhir menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan.